ruangan masjid ini, maka Allah nilai atau Allah hitung kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita mencoba membaca sebuah pembahasan di dalam fikih dan juga dalam ilmu akhlak, ada kaitannya, namun dengan bahasa yang berbeda. Hal ini didasari, mungkin kita sebetulnya sudah tahu, tapi kami pribadi atau saya pribadi baru membaca berita di media sosial. Kejadiannya itu di kita, di kota Samarinda, bahwa ada toko buah yang baru buka di kota Samarinda, dan dia sangat besar sekali tokonya, kayak supermarket itu, nah, macam-macam jenis buahnya. Yang jadi viral, jadi heboh, pemilik tokonya itu menulis atau bahasanya berkeluh kesah terkait banyak buah-buah yang memang diperuntukkan untuk dicoba atau bahasa Banjarnya dirasai, tapi tidak cukup. Saking banyaknya yang mencobai, sampai-sampai buah yang tidak sebagai untuk dicobai, lebihanan mencobainya. Nah, itu yang diceritakan oleh pemilik toko itu. Artinya banyak rupanya warga kita Samarinda yang mengambil ataupun memakan buah itu, padahal belum tentu orangnya belanja gitu. Nah, dalam fikih bab ini sudah ada, artinya sudah diatur. Begitu pula dalam ilmu akhlak, sifat yang tidak dimiliki orang-orang yang begitu namanya wara, tidak memiliki sifat wara. Wara ini adalah sifat di hati orang yang beriman, yang merasa takut memakan, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya atau tanpa izin pemilik asli benda itu. Nah, ini ingin diingatkan kepada kita. Artinya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang begitu. Dalam fikih, bahasanya apa? Dalam fikih, babnya namanya ghasab. Dalam fikih. Jadi hubungannya kalau di ilmu akhlak itu pembahasan tentang wara, ya, sifat di hati, yang mana orang yang beriman itu tidak mau memakai, memakan, menggunakan yang bukan miliknya, apalagi mengambil. Berarti orang itu ada sifat wara yang besar di hatinya. Nah, bila tidak ada, ya asal pakai aja, asal ambil saja, tidak pernah punya pemikiran atau merasa takut.
berarti orang itu tidak memiliki sifat wara. Kalau dalam ilmu akhlak, kalau dalam ilmu fikih diatur namanya babnya bab ghasab namanya. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Yang fikih kan begitu bahasanya. Bahkan wakila sebagian ulama mengatakan annahu minal kabair. Ghasab ini masuk kategori dosa besar. Berarti berat urusannya gitu nah. Contohnya apa? Ya tadi. Mungkin kita semua bisa pernah mengalami masuk ke toko buah atau orang jualan buah yang mana buah itu mungkin dicobai lebih awal. Jenis-jenis kayak langsat, lengkeng. Itu kan mudah aja tuh tinggal diambil langsung dimakan. Nah, padahal belum tentu itu boleh langsung dimakan. Nah, orang yang tidak pernah punya pikiran takut, tidak ada rasa, jangan-jangan ini tidak boleh, jangan-jangan ini tidak halal. Orang itu berarti kehilangan sifat wara di hatinya. Nah, tapi bila ada orang masuk toko buah itu, lalu tidak berani sama sekali mencobai, kecuali diberitahu oleh pemilik tokonya. Dikasih tahu, Nina, kalau hendak mencobai masam atau manisnya, cobai aja dulu. Nah, itu kan jelas. Nah, orang yang tidak punya sifat wara, ini kada pernah berpikir itu. Dan wara ini bagian daripada takwa tidaknya seseorang atau iman di hati itu. Kalau dalam ilmu akhlak, kalau dalam fikih, orang yang beriman yang menjauhi sebuah yang haram, kadang mudah gitu. Ulun pribadi pernah bertemu. Pada saat itu buah duku. Jadi datang-datang. Ini duku manis kah? Padahal penjaganya tidak ada. Jadi beliau langsung datang nyoba 2-3 biji. Habis itu kada jadi. Bulik. Ini kan coba yang 3 biji tadi punya siapa? Dan itu dimakan. Nah, dalam fikih namanya ghasab. Yang begitu tuh hukumnya apa? Hukumnya haram. Di Al-Quran jelas sekali nanti bahasanya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah, itu yang pertama, yang artinya kasus yang terjadi di Samarinda ini kan toko buah itu ulun dengar informasinya sudah sukses waktu buka di balik papan. Jadi toko buahnya, mohon maaf kalau kada salah, di Jalan Hasan Basri di kota. Toko buah besar. Rupanya gagal pas di Samarinda. Wallahu alam buhan mana yang masuk ke situ tuh. Yang jelas orang Samarinda rugi, pedagangnya rugi. Mencobai setengah kilo, menukar 1/4 aja, malahan kada jadi. Nah, kita ini di kota banyak toko-toko yang kayak itu, kayak kita di mall. Mall itu kan susunan buah-buah. Kita masukkan aja ke plastik, nanti ditimbang. Kan penjaganya tidak ada. Nah, itu warak tidaknya orang itu menentukan tuh nanti. Memang yang paling banyak terlihat ini ibu-ibu. Banyak yang gitu. Nyoba ini sebentar. Sekalinya kada jadi nukar. Kenapa? Karena kenyang sudah. Esok datang pula. Coba iya. Dan sekali lagi orang yang kayak itu kehilangan sifat wara di hatinya. Yang kada merasa takut dan merasa biasa aja. Padahal itu hukumnya haram. Itu. Satu. Yang kedua, kategori ghasab ini apa? Tidak mengambil bendanya, tapi memakai manfaatnya. Ini kita di masjid bisa. Apa contohnya? Makai sandal orang, kepeuduan. Kalau kelihatannya biasa, sandal orang kada rusak, palingan basah.
Dan ternyata di dunia ini banyak orang yang kada rela sandalnya tuh basah, padahal yang makai kita. Begitu kita hendak wudu, melihat sandal orang, pina, mohon maaf, sandal jepit, kita bepadah minjam sandal lah, jar kita jua yang menyauti pakai aja, sidin yang mau injam, sidin jua yang mau iya kan. Adakah yang kayak itu? Ada. Padahal beliau punya sandal sendiri. Dan orang yang kayak itu, sekali lagi, orang kayak itu kadang memiliki sifat wara di hatinya. Gitu. Nah, harusnya begitu kita keluar hendak berwudu, pakai sepatu kita nih, basah, takut basah kita. Tapi kalau kita pakai sandal orang, ini hukumnya haram. Dan kalau memang hati kita itu terasa ada sifat waranya, kadang mungkin memakai sandal orang itu. Kecuali orang tersebut yang punya sandal hendak pakai aja. Tadi bilangnya begitu, itu kan jelas. Itu kasus yang terjadi di kita dan itu masih ada. Padahal di masjid sudah. Artinya ini yang ingin disampaikan ke kita untuk benar-benar menjaga diri. Dan itu masuk kategori gosok tadi namanya. Lalu bagaimana kalau sandalnya sudah dipakai dibawa bulik lagi? Itu mencuri namanya. Ya, makin tambahnya. Dalam hati ada juga yang salah paham, berpikir gini, ini sudah haram juga hukumnya, sekalian aja ada bawa bulik, tambah parah. Tambah parah kalau yang gitu. Yang jangankan membawa bulik sandalnya, memakainya aja tanpa izin saja itu sudah dihukumi haram. Dua. Yang ketiga, kita di kota inilah Samarinda, kita kan undangan acara resepsi perkawinan atau kesemiahan. Kan kita diundang kadang acaranya di gedung. Lalu makan prasmanan itu kan menunya banyak. Semua itu halal. Artinya kita kalau jelas-jelas diundang, lalu kita cobai semua makanan itu, maka itu halal. Yang haram itu yang mana? Yang haram itu makan melihat sendoknya bagus, masukkan dalam kantong sendok bagus, di rumah kada diisi sendok yang kayak ini jelas, atau itu mencuri lah, karena ini gosok ini mirip dengan mencurinya, cuma mencuri itu dari awal punya niat. Kalau gosok ini kadang-kadang kada diambil bendanya, cuman manfaatnya aja dipakai. Jadi lebih luas lagi kalau gosok nih. Apa yang masuk kategori gosok? Makan, misalkan pakai piringnya pecah. Lalu karena lagi orang kan tamu undangan nih masing-masing, begitu kita kelepasan pecah piringnya, lalu kita sembunyikan tanpa memberitahu pemilik acara, itu hukumnya gosok. Artinya apa? Haram hukumnya tuh melakukan itu tanpa minta izin atau minta halal. Dan ulun yakin tuan rumah itu kalau kebetulan memang kita pas memecahkan gelas atau kaca, minta izin ke beliau atau meminta halal, pasti dimaafkan. Artinya jangan takut bepadah. Tapi bila jersidin kita piringnya pecah, lalu kita bepadah, mohon maaf tadi makan kada sengaja terlepas, piringnya jatuh pecah. Jar tuan rumahnya, wah kada bisa, harus diganti, maka wajib mengganti. Kita kan bawa amplop tadi, julungi amplop itu aja lagi gantian. Mohon maaf punya kita kada jadi mamplopi ini gesan ganti piringnya aja. Tapi harus gitu, harus gitunya. Artinya jelas sudah dimaafkan dan diiyakan oleh pemilik acara. Lalu bagaimana dengan yang membungkus? Nah, ya ada nih kenaam. Siapa yang paling banyak membungkus nih? Ibu-ibu.
Kenapa tak jadi ibu-ibu? Karena coba pian perhatikan, keundangan itu nang banyak membawa tas tuh siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapaknya mana ada yang betas? Dan apa tas itu untuk apa? Isinya hampir kedada isinya. Itu buat jeruk bulikannya, buat wadah yang tidak nyaman. Dan iyakah itu gosok? Iya. Karena kita diundang, diberi suguhan, disajikan makanan itu untuk dimakan di situ. Lalu bolehkah dibawa bulik? Boleh dengan izin. Syaratnya cuma minta izin agar menghilangkan hukum gosok ini tadi. Artinya gini, kita makan, merasa nyaman, suka, lalu ingat dengan cucu, misalnya anak di rumah. Sudah sampaikan ke tuan rumahnya. Pak, mohon maaf lah, pine nyaman benar ini tadi nah. Boleh ke ulun bawa? Jadi tuan rumahnya, ulun yakin tuan rumah dalam kondisi gitu pasti mengikhlaskan. Nah papa pian bawa aja, ulun keingatan anak, keingatan cucu, makanya ulun bawa. Iya sih, yang penting kan yang iyanya bepadahnya itu aja. Artinya aturannya sederhana itu, asal orang ini memiliki sifat wara. Ya tadi hubungannya dengan ilmu akhlak itu. Bila orangnya kadada ilmu sifat wara, ya berpikir gini, kada apa-apa jua ini, kayaknya diikhlaskan sidin aja, kayaknya mesangka baik, bagus benar sangkaan sidin. Dan ternyata itu dalam fikih bermasalah. Artinya dia punya aturan gitu, ada ketentuan yang harus dipenuhi. Itu yang berikutnya. Lalu selanjutnya, kalau di sini bahasa hadisnya nah, oleh Rasulullah disebut sama nih di kita, mungkin kita alami nih. Apa bahasa kitanya? Man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Kita punya tanah yang mana tanahnya berdampingan dengan tanah orang lain. Lalu begitu kita bangun rumah, kebetulan tanah di sebelah ini orangnya kadada atau di luar kota. Kita bangun melebihi batas hak milik kita. Kada banyak, sejengkal aja. Di sini kan bahasa hadisnya man akhadha shibran, sejengkal aja diambilnya. Ini kan mencuri, mirip kayak mencuri, babnya bab ghasab. Adakah yang begitu? Ada. Dan itu terjadi di kita, apalagi di kita di kota Samarinda, yang mana harga tanah ini mahal. Tanah yang murah di Samarinda ini tanah bekarung aja. Kalau yang bermeter mahal, nah, kalau yang karungan masih murah. Dan itu banyak terjadi di perumahan atau di yang punya kebun, bahasanya tuh memindah patok tanah. Kita merasa sedikit aja itu, sejengkal aja. Oleh Rasulullah disebut apa? Yutawwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Itu dihitungnya 7 lapis tanah. Nah itu yang mungkin kita pernah dengar dulu, 7 lapis bumi ke bawah. Dan itu akan dikalungkan di lehernya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Buruknya ini di akhirat. Sementara di akhirat itu masih banyak pertanggungjawaban kita yang lain gitu. Makanya di dunia diberi rambu-rambu atau batasannya sudah. Yang jelas ini masuk kategori ghasab. Hukumnya haram. Jadi sekali lagi, untuk kembali mengingatkan ke kita, mudah-mudahan di hati ini benar-benar takut segala sesuatu yang bukan jadi hak kita, yang kelihatannya sepele. Coba kita ini nah, mau isya, mau wudu, pakai sandal orang, kelihatannya biasa aja. Kelihatannya tidak ada yang dirugikan, tapi ulun pribadi pernah mendengar memang ada orang berucap, rupanya ada yang pakai sandal beliau tuh
lalu basah sandal beliau tuh, sementara beliau tidak ingin sandal itu basah. Begitu beliau turun dari masjid merasa sandal basah, lalu beliau berucap apa? Saya tidak rela. Beliau, siapa pakai sandal ini? Nah itu tadi kenanya kayak itu. Tidak semua orang rela bendanya dipakai begitu saja. Kita kalau ngaji fikih lah, wudu itu kan ibadah. Coba, jelas-jelas wudu itu ibadah. Ternyata wudu itu ada yang hukumnya haram, tapi sah. Ini ada dua lah. Ada wudu yang hukumnya haram dan tidak sah. Ada wudu yang hukumnya haram, tapi sah. Contohnya apa? Wudu bima'in maghsubin. Orang berwudu dengan memakai air rampasan atau air orang lain tanpa izin. Wudunya sah, asal ada niat, mukanya baik. Cuma air yang dipakai air orang, orangnya tidak mengizinkan, maka hukum wudunya haram. Terjadikah di kita? Bisa masih. Hendak wudu di rumah, air mati. Kebetulan sebelah rumah tetangga pakai tandon, kerannya di depan rumah. Kebujuran orangnya pulang kampung. Wah, ya kita ini kada apa-apa, ini pakai aja sudah. Kita bepadah, numpang wudu lah. Iya, silahkan. Kita juga yang ngomong. Kita yang beizin, kita juga yang mengizinkan. Dan tadi di fikih sudah dibahas bahwa yang kayak itu sama, masuk kategori ghasab padahal untuk ibadah. Coba, jelas-jelas hendak melakukan ketaatan, itu pun dihukumi haram, apalagi untuk hal-hal yang lainnya gitu. Jadi di bawahnya ghasab inilah maksudnya maksud pembahasan ghasab itu ada namanya tataful. Tataful itu kekanak-kanakan. Meskipun ini kategorinya ghasab aslinya, hukumnya sama haram. Tataful ini istilah aja lah dalam fikih. Ulun membahasakan itu karena fikih menyebutnya menggunakan istilah itu. Maksudnya kayak apa? Mun pian paham bahasa Banjar itu ada namanya menyerawen. Tahulah, ada yang ngerti lah. Bahasa kada diundang datang, hendak berjalanan sekalinya orang acara resepsi kawinan, bertanya dengan kawan kemana, keundangan, diundangkah? Kada diundang, kada apa-apa, kada tahu juga orangnya, banyak datang masuk Mekah. Nah itu namanya tataful. Tataful itu ya masuknya bab ghasab. Hukumnya apa? Sama, hukumnya haram. Sama yang kayak jenis-jenis yang gitu tuh. Dan sekali lagi kelihatannya biasa. Ulun pernah ada seorang tuan guru, seorang ustaz. Beliau tuh mungkin sangat wara sekali menjaga hati. Jadi ini kejadiannya di mana? Di Madinah. Waktu umrah, rupanya beliau umrah juga. Ulun WA beliau, Ustaz, sarapan di hotel ulun aja kah? Apa jawaban beliau? Jangan. Karena kalau aku ikut sarapan di hotel pian, maka tataful namanya kan. Karena kada ada hak, aslinya kan kada ada kecuali penghuni hotel itu kan. Sementara beliau tinggal di hotel yang lain. Nah, orang-orang yang wara tuh kayak itu. Padahal kalau kita pikir satu porsi aja, kada masalah. Ibaratnya itu pikiran kita. Tapi tidak bisa karena semuanya ada ketentuan, ada hukum yang berlaku terhadap itu semua. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan kita makin menjaga diri dari hal-hal yang khawatirnya mempersulit urusan kita nanti di akhirat terkait hak orang lain. Gini nah contoh lainnya, kita parkir itu kan harusnya kada mengurangi, kada merusak benda orang, halaman
atau kayak ada di pinggir-pinggir jalan tuh ada ruko yang kadada dibuka tokonya, maksudnya kada beroperasi masih, mungkin baru jadi, belum ditempati. Tapi kan coba perhatikan, ada ruko-ruko yang memang di depannya dikasih pembatas, dikasih tiang, dikasih rantai. Itu tandanya apa? Tidak semua orang mau atau rela diparkiri tempatnya itu. Nah, itu yang dalam Islam dijaga. Maka orang yang wara pasti akan menghindari yang seperti itu. Artinya sekehendak hati itu kan bisa, karena terkait ada hak orang lain yang bisa jadi orang itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau bayangan kita harusnya tidak apa-apa, harusnya biasa aja, ada masalah itu. Tapi semua orang kada bisa disamakan. Ada orang yang sangat menjaga harta mereka sehingga tidak bisa digunakan begitu saja, tidak bisa dipinjam begitu saja. Maka sekali lagi, mudah-mudahan makin Allah munculkan sifat wara di hati kita dan benar-benar takut meminjam, menggunakan, memakai, atau bahkan memakan yang itu belum jelas sifatnya, hanya syubhat, apalagi jelas-jelas haram. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita semua. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silahkan kepada jamaah, bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait pembahasan tadi. Nggih, silahkan. Nggih, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya berkaitan dengan haram. Menurut di Al-Quran ada berapa macam? 1. Babi, 2. Binatang yang tercekik yang tidak sempat dipotong, 3. Bangkai, 4. Darah, 5. Nanah kalau tidak salah, 6. Binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Pertanyaannya, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu kan haram. Bagaimana dengan binatang yang diekspor, misalnya dari Thailand, dari Australia? Apakah itu termasuk haram atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bab sembelih itu bukan memudah-mudahkan lah, bukan hendak memudah-mudahkan, tapi sebetulnya begini, dalam fikih halal masih dagingnya dikonsumsi, disembelih meskipun tidak mengucap asma Allah, tidak berbismillah bahasanya, tapi disembelih oleh orang yang beragama Islam. Karena kalau di fikih menyebutnya sunnah, mengucap asma Allah itu sunnah bagi orang Islam itu. Artinya asal inya memang beragama Islam saja, di fikih sudah mengkategorikan sembelihannya itu halal. Biar kita bismillah, artinya kita yang seberatan ini, nah, insya Allah seberatan bisa menyembelih sebujurnya, boleh menyembelih. Mungkin masalah wani kada wani aja, menyembelih ayam berdua kawan memegangi, kita menyembelih, bukan masalah kita sebujurnya, melain masalah sah halal kada halalnya. Takut tangan kawan aja yang tertatak, lain leher ayamnya, karena kada biasa tuh sebujurnya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang di ekspor ya, dari luar, impor, kalau dari luar impor ya ke dalam negeri, apabila jelas
masih disembelih oleh orang-orang yang beragama Islam, maka statusnya halal. Nah, di sini nanti akan ditentukan sifat kewaraan seseorang. Maksudnya, ulun ketemu beberapa ulama, beberapa guru yang betul-betul beliau menghindari itu. Kenapa? Karena aslinya masih dipertanyakan yang menyembelih di sana itu muslim atau bukan. Artikan ada kemungkinan mungkin muslim, mungkin juga kada muslim orangnya nih yang menyembelih. Sementara melihat negaranya bukan negara muslim, bukan negara Islam, maka banyak guru-guru kita yang tingkat waraknya begitu tinggi, benar-benar menghindari makanan yang begitu. Kenapa? Tuntunannya dari hadis Nabi. Wa ma bainahuma al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu sebetulnya sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Yang hampir susah mencari kejelasannya disebut dengan syubhat. Oleh Rasulullah tidak wajib, tapi lebih bagus dihindari. Nah, untuk memastikan daging impor tadi halal atau tidaknya, ulun pribadi tidak bisa menyatakan pasti, karena tidak juga tahu secara persis bagaimana regulasinya dari luar negeri yang diterima oleh negara kita. Karena ada lembaga-lembaga yang memang menjaga ini semua atau yang mengatur. Ada lembaga-lembaga yang berperan untuk hal itu. Artinya, bila di lembaga ini sudah meloloskan sampai ke negara kita dan bahkan dijamin, ya berarti dikategorikan halal. Makanya ulun pribadi tidak bisa mematakan pasti haram atau pasti halal, karena ulun pribadi sekali lagi tidak tahu regulasi persisnya seperti apa daging-daging ini masuk ke negara kita seperti apa. Yang jelas kalau disebut syubhat, ya karena ketidaktahuan kita kada jelas. Dalam arti kan ini juga unsur bisnis, artinya orang-orang non muslim mereka itu juga paham jika ingin bisnis mereka lancar, mereka harus mengikuti aturan dalam Islam. Salah satunya tidak boleh disembelih kecuali yang beragama Islam, atau tadi sampai disebut dengan diucapkan lafaz Allah. Mereka paham itu, maka mereka berusaha itu terpenuhi agar bisnis mereka tetap berjalan, gitu. Makanya kalau kemudian sekali lagi kita menyerahkan urusan ini kepada pihak-pihak lembaga-lembaga ini, kemudian mereka mengiyakan, bismillah saja bahwa itu halal, tidak bisa aman saja untuk dikonsumsi. Tapi sekali lagi kalau bicaranya wara yang sangat menjaga diri, mereka pasti akan menghindari. Dan ulun pribadi bertemu guru-guru yang begitu, ustadz-ustadz yang seperti itu, benar-benar mereka tidak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang seperti itu, karena saking tingginya tingkat kewaraannya. Nah, kita ini yang minimal yang jelas dulu, dalam arti jelas keharamannya betul-betul kita hindari. Mudah-mudahan itu mengisyaratkan adanya sifat wara di hati ini. Karena kalau orang yang tidak ada sifat waranya itu tadi, udah tahu urusan terjang pokoknya makan terus, tidak masalah. Ada yang begitu, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga. Jadi sekali lagi, kalau dikategorikan sepenuhnya haram, tidak juga bisa disebut pasti halal, ya karena ketidaktahuan ulun pribadi, khususnya seperti itu. Mungkin itu sudah Isya. Oh, masih ada. Nggih, silakan Bapak.
Baik. Selama ini jarang dapat undangan, tapi hadir terus ke undangan. Padahal kada pernah diundang. Setiap hari Sabtu, hari Ahad, baju batik terus beliau. Supaya apa? Supaya berjalan ke kota tuh baju batik. Jadi bila ada acara di gedung singgah di situ. Makan. Rupanya jadi amalan sudah. Setahunan terakhir nih, pokoknya Sabtu Ahad tuh gratis terus makan siang. Lalu malam ini dengar pengajian. Bagaimana yang kemarin setahunan terakhir itu. Dan kita tidak bisa lagi melacak orangnya siapa. Karena betul-betul lewat aja, kayaknya acara pengantinan di sini masuk. Yang jaga tamu ini kan juga berpikir gini, ya mungkin keluarga pihak persatunya, jadi silahkan masuk. Padahal kan ada yang ngundang tuh. Nah, mohon maaf, orang yang kayak ini aslinya kan ada waraknya, kehilangan sifat warak. Lalu malam ini misalnya diingatkan apa yang harus dilakukan, begitu sudah tersadar, begitu itu sudah teringat, ya tentu saja pertama memohon ampun terhadap kekhilafan, kesalahan-kesalahan yang setahunan terakhir makan gratis Sabtu Ahad itu. Yang kedua, bahwa berjanji sepenuhnya kada lagi esok hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu yang akan datang, Ahad jangan lagi berbaju batik berangkat ke kota. Dalam arti hendak singgah sengaja di undangan-undangan tertentu, kecuali orang-orang yang benar-benar mengundang kita. Ulun pernah punya guru lah di Kalsel, di Banjar. Jangankan itu, jadi diundang, ditulis di undangan nama beliau. Begitu berangkat ke undangan, datang beliau ke undangan. Tuan rumah bertanya, kenapa sendiri aja datang? Kenapa kada bawa istri? Kenapa kada bawa anak? Jawaban beliau apa? Saya khawatir yang diundang tuh saya aja sih. Saya tidak ingin anak istri saya tuh tidak masuk di undangan. Berarti masuknya yang kada dihalalkan, makan makanan di sini. Coba sampai sejauh itu menjaga. Akhirnya banyak orang membuat undangan, nama yang diundang ditulis di bawahnya sekeluarga, ya kan, ada gitu, atau dengan istri. Supaya apa? Supaya orang-orang yang menjaga diri mereka bisa tenang membawa istri, membawa anak. Karena ada juga memang daerah yang tahu jumlah makanan ini terbatas. Jadi yang diundang tuh betul-betul kepala keluarganya aja, tapi yang datang sekeluargaan. Ada juga yang serumahan datang. Di rumah orangnya 9, undangannya 1 aja. Nah ini kan harus dipikirkan, betulkah ini, halalkah yang kita datangi? Itu kan jadi pertimbangan akhirnya buat kita. Dan ini sekali lagi bagian daripada sifat wara di hati. Nah, jadi kalau masalah sudah terbiasa selama ini sebelum-sebelumnya, ya dalam arti Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Selama kita meminta ampun sepenuhnya dan tidak berjanji tidak akan melakukan itu lagi, maka kita yakin ada kemaafan, ada ampunan yang Allah akan berikan kepada kita. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teriring doa, mudah-mudahan sekali lagi kehidupan kita semakin hari semakin baik, makin bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram, bahkan dari yang syubhat sekalipun. Mudah-mudahan Allah hindarkan, Allah jauhkan kita. Dan yang paling penting, semoga Allah meridai, menerima segala amal saleh, amal baik yang kita lakukan tersebut. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته